Bingung dan bosen sama game-game sekarang? Nih, misalnya ada game yang cocok buat kalian coba. AFK Journey, sebuah game RPG yang bakalan nawarin experience berbeda dari RPG yang pernah kalian mainin. Oh iya, nggak usah takut, HP kalian kuat atau enggaknya ya, Re. Soalnya, walau bergenre RPG, yang pastinya open world, tapi game satu ini tuh dijamin ringan, tapi tetap bakalan asik. Soalnya, visual gamenya tuh beda dan punya seni kanvas 3D khasnya sendiri. Kalian bisa simak gini loh ya. Mekanik dari game ini pun mudah buat dipelajari. Jadi walau rumit, namun tetap santai untuk bisa dimainkan dengan alur cerita yang memikat pastinya. Karakter di game ini juga nawarin berbagai macam faction. Bahkan ada yang mirip dengan karakter One Piece loh ya. Ya, serupa lah, tapi tak sama. Yang ngebuat kita gak akan bosan dan penasaran untuk ngumpulin mereka semua. Menarik bukan? Buruan download dan masukin CDK milik Mr. Kea, karena ada 40 free hero, 450 free draw yang sudah menanti. Mau itu iOS, Play Store, ataupun PC, semuanya udah bisa dimainin kok saat ini. Oh iya, sampai lupa, game ini bebas iklan. Wow, nilai plus yang sangat gokil ini. Memiliki maps yang besar, terbungkus dalam dunia seni kanvas indah dari AFK Journey. Jadi tunggu apa lagi? Mr. Kea tunggu sekarang di server. Yeah, minasan, welcome again with Mr. Kea di sini. Melihat perjalanan Kruto Fijirami di Pulau Eget yang sudah mendekati akhir, kita sendiri tentu memiliki bayangan akan bagaimana berakhirnya arc yang mengungkap banyak sekali hal baru ini. Penasaran kan apakah kita punya pemikiran yang sama tentang seperti apa akhir dari arc Eget dan bagaimana kelanjutannya? So, tanpa banyak cici-cici gak jelas, monggo enjoy kontennya ge, let's go. Oke, seperti yang Mr. Kea sebutin sebelumnya, kalau arc Eget tuh membawa banyak kejutan akan misteri yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Namun bagaimana jika pada akhir cerita ini, para tetua Gorosei melakukan tindakan yang mengejutkan demi menjaga rahasia terbesar mereka? Well, dimulai dengan Dr. Vegapunk yang berhasil mengungkapkan kebenaran tentang pemerintahan dunia kepada Luffy dan Kruto Fijirami. Informasi ini begitu penting dan berbahaya sehingga tidak bisa dibiarkan menyebar. Hebatnya lagi, Dr. Vegapunk ternyata memiliki rencana lebih gila, Re. Dengan malahan dia membongkar lebih banyak dan menyiarkannya secara live kepada seluruh orang di dunia One Piece. Nah, dengan terungkapnya siaran itu, para tetua Gorosei tentu menyadari ancaman akan hal ini, sehingga harusnya ada keputusan yang cukup ekstrim yang akan diambil, yang mana nantinya keputusan itu akan menjadi akhir dari cerita Kruto Fijirami di Pulau Eget. Ya, bayangin bagaimana jika mereka merencanakan pembunuhan massal terhadap semua prajurit angkatan laut yang ada di Eget, termasuk para wakil admiral, karena mereka semua telah melihat wujud asli dari pemerintahan dunia. Tindakan ini bukan hanya untuk menjaga rahasia mereka, Re, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa membongkar identitas asli dari para tetua Gorosei. Ya, mereka akan menghilangkan siapapun yang mengetahui kebenaran ini tanpa pandang bulu. Hal yang jelas menjadi habit dan suka dilakukan oleh mereka, menghapus sesuatu. But kita mungkin memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana kira-kira cara mereka akan melakukannya? Meski terlihat simpel, karena para tetua Gorosei mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga menghabisi para prajurit angkatan laut akan terlihat sangat mudah. Terlebih, selepas mereka melakukan itu ya, para tetua Gorosei bisa membuatnya terlihat seolah-olah Buster Call yang gagal adalah akibat dari bajak laut Topi Jerami. Nah, dari hal ini jelas akan membuat bounty dari kru Topi Jerami kembali naik, Re, karena mereka dianggap sebagai ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Pemerintahan dunia akan menyalahkan Luffy dan kawan-kawan atas kehancuran yang terjadi, sementara mereka sendiri tetap berada dalam bayangan mengendalikan segalanya dari balik layar. Namun tindakan para tetua Gorosei ini tentu ada konsekuensi. Dunia akan mulai terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah mereka yang percaya bahwa pemerintahan dunia berada dalam posisi yang korup dan tidak bisa dipercaya. Orang-orang yang berada dalam golongan ini, mereka akan mendukung informasi yang diungkap oleh Dr. Vegapunk dan berusaha melawan ketidakadilan yang terjadi. Terus di sisi lain tentu akan ada pula kubu yang tetap setia pada pemerintahan dunia dan tidak mempercayai informasi dari Dr. Vegapunk. Mereka akan menganggap bahwa apa yang terjadi di Eget adalah hasil dari manipulasi bajak laut Topi Jerami dan sekutu-sekutunya. Perpecahan ini akan membuat dunia One Piece menjadi lebih kacau dan penuh dengan konflik. Perang ideologi antara dua kubu ini akan menjadi tema besar yang menggerakkan cerita ke depannya. Luffy dan Kruto Fijirami akan menemukan diri mereka di tengah-tengah kekacauan ini, berusaha untuk membawa kebenaran dan keadilan ke dunia. Walau Arbakas Neco mungkin melakukan ini tanpa sengaja, karena jelas Luffy tidak peduli, Re. But kita coba buat mendalami lebih jauh ya, bagaimana tepatnya para tetua Gorosei dapat menjalankan rencana jahat mereka ini.
Sedangkan kita tahu sendiri bahwa mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Tetapi kekuatan semata tidak cukup untuk mengatasi semua rintangan yang mungkin nantinya muncul. Pertama ya, bagaimana mereka bisa menghapus semua bukti dan saksi mata di dunia One Piece. Ada banyak cara untuk menghilangkan bukti, baik itu dengan menggunakan buah iblis atau teknologi canggih. Kita sudah melihat bagaimana Dr. Vegapunk mampu menciptakan teknologi yang luar biasa. Jadi, bukan hal yang mustahil jika Gorosei memiliki akses ke teknologi yang bahkan lebih mutakhir dan canggih, Dan dengan menggunakan teknologi ini, mereka bisa menghapus jejak pertempuran dan menghancurkan bukti fisik lainnya. Terus, bukan cuma itu ya, para tetua Gorosei mungkin memiliki sekutu rahasia yang siap membantu mereka dalam menjalankan rencana ini. Ingatlah bahwa dunia One Piece penuh dengan karakter misterius dan organisasi rahasia. Ada kemungkinan bahwa Gorosei memiliki pasukan bayangan atau agen rahasia yang setia hanya kepada mereka. Pasukan ini bisa aja bergerak dalam bayang-bayang, menyingkirkan semua yang menghalangi jalan Gorosei tanpa diketahui oleh dunia luar. Apakah ini semua peran dari Gas Knight? Who knows? Lanjut, cara pemerintah dunia menyalahkan kru topi jerami. Hal ini memang jadi bagian yang paling licik dari rencana mereka. Setelah membunuh semua prajurit angkatan laut demi menghancurkan bukti, Gorosei bisa dengan mudah menyebarkan propaganda bahwa topi jerami adalah dalang dari kekacauan dan terbunuhnya banyak orang. Mereka bisa menggunakan media yang mereka kendalikan untuk menyebarkan berita palsu, menunjukkan bukti palsu, dan memanipulasi opini publik. Peran penting Morgan akan menjadi semakin vital buat dunia One Piece ke depannya. Apalagi dunia sudah melihat bagaimana pemerintahan dunia bisa memutarbalikkan fakta dan menutupi kebenaran. Jadi gak sulit membayangkan bahwa mereka akan kembali menggunakan cara yang sama. Di sisi lain, untuk kenaikan bounty kru topi jerami sendiri, setiap kali kru topi jerami terlibat dalam pertempuran besar atau insiden penting, bounty mereka otomatis akan naik. Ini adalah cara pemerintahan dunia untuk memperingatkan dunia tentang betapa berbahayanya mereka. Lalu dengan menyalahkan mereka atas kehancuran di Whole Egghead, pemerintahan dunia bisa dengan mudah meningkatkan bounty-nya, membuat mereka terlihat lebih berbahaya dari sebelumnya. Sementara itu, dunia jadi akan semakin terbagi antara mereka yang percaya pada pemerintahan dunia dan mereka yang enggak. Ini bakal menciptakan ketegangan yang luar biasa, yang gak cuma terjadi kepada mereka yang sedang memburu One Piece, melainkan seluruh dunia akan terlibat di dalamnya. Nah, konflik akan semakin intens dan kompleks, memaksa semua pihak untuk memilih sisi dan berjuang untuk apa yang mereka percayai. Soalnya pada akhirnya, pemenanglah yang menentukan keadilan berada di mana. Cara pemerintahan dunia untuk menghapus dan menyalahkan semuanya pula kepada kru topi jerami harusnya menjadi pilihan yang paling aman. Di samping dapat memecah suara dan memperkuat pendapat mereka yang masih percaya pada pemerintahan dunia, sehingga untuk membantu informasi yang diberikan oleh Dr. Vegapunk, mereka tinggal mengungkapkan kalau sang ilmuwan jenis itu sedang berada di bawah tekanan Aur Baka Sencho. Hal yang jelas harusnya tidak terjadi, karena Luffy sendiri gak mungkin kepikiran sejauh itu. Tapi kenyataannya kan emang udah terlanjur kan, kita lihat di korannya Morgan lah ya. Well, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Akan seperti apa sih akhir dari perjalanan kru topi jerami di Whole Egghead? Akankah semuanya berjalan lancar-lancar aja setelah katakanlah kaburnya selesai? Ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju Elbaf, atau malah Morgan seakan kembali memberi kejutan dengan mengungkapkan berita yang kembali menyudutkan Luffy dan yang lainnya? Well, let's see and wait, okay? So, sekian dulu terkait konten kali ini. See you next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.